CTV makin mantul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Selamat siang dan salam sejahtera. Selamat datang di podcast dari Pulau Gadung untuk edisi 5 Maret 2025. Hari Kamis. Kali ini tema podcastnya adalah Egy Damai dapat SP3. Kok Rasulullah CS gak? Seperti yang kita tahu, kasus ijazah palsu Jokowi ini sedang ramai diperbincangkan di Indonesia. Khususnya saat Egy Sujana yang melaporkan tersangka Roy Suryo ke polisi, dan Roy Suryo meminta, dan pihak Egy Sujana meminta SP3. Dijawab oleh pihak Roy Suryo. Berani nggak? Berani sih. Kita membahas informasi dari media.com. Egy Sujana dan Damai terima SP3. Kasus Rasulullah CS jalan terus. Polda Metro Jaya resmi menerbitkan surat perintah penghentian pendidikan SP3 terhadap Egy Sujana dan Damai Harilubis melalui mekanisme keadilan restoratif, sementara proses terhukum terhadap Roy Suryo Rismon Asiholan Shanipar dan Tifazuzia Tiasumaya dipastikan tetap berlanjut. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hemato mengonfirmasi bahwa keputusan penghentian pendidikan ini diambil setelah melalui mekanisme gelar perkara khusus demi kepastian hukum dan rasa keadilan. Langkah ini didasarkan pada hasil gelar perkara pada Rabu 14 Januari 2026 yang menindaklanjuti permohonan dari kedua belah pihak serta terpenuhinya syarat materi dan formil sesuai ketentuan keadilan restoratif dan Polri. Benar, penyidik telah menerbitkan SP3 terhadap dua tersangka yaitu saudara Egy Sujana dan Damai Harilubis. Penghentian pendidikan dilakukan demi hukum berdasarkan keadilan restoratif, ujar Budi melalui keterangannya di Jakarta Jumat 16 Januari 2026. Keputusan ini memberikan kepastian hukum bagi Egy Sujana dan Damai Harilubis, namun tidak berlaku bagi tiga tersangka lainnya dalam kasus yang sama. Penyidik Polda Metro Jaya menegaskan bahwa proses hukum terhadap Roy Suryo, Rismon Asiholan Shanipar dan Tifazuzia Tiasumaya tetap berjalan. Berkas perkara ketiganya telah dikirimkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada 13 Januari 2026. Saat ini, kepolisian masih melengkapi berkas tersebut menjadwalkan pemeriksaan saksi-saksi dan ahli. Untuk tersangka yang tidak dihentikan perkaranya, penyidikan tetap dilanjutkan. Penyidik masih melakukan pemeriksaan saksi, ahli, serta melengkapi berkas perkara guna kepastian hukum, tegas Budi. Sebelumnya, Joko Widodo memerintahkan adanya pertemuan silaturahmi dengan Egy Sujana dan Damai Harilubis di kediamannya pada Rabu 14 Januari 2026. Dalam pertemuan tersebut, ia meminta pihak kepolisian untuk mempertimbangkan langkah inspiratif justice. Benar, beliau hadir didampingi oleh pengacara Bu Elida Nete, dan itu adalah kehadiran untuk silaturahmi. Saya sangat menghargai dan saya sangat menghormati silaturahmi beliau berdua, kata Jokowi. Ia berharap hasil bertemu tersebut menjadi dasar pertimbangan
bagi penyidik Polda Metro Jaya dalam menentukan status hukum keduanya melalui kewenangan yang berlaku. Berdasarkan apa yang saya ketahui, ijazah palsu Jokowi adalah kasus yang sedang menjadi trending topik di negeri ini. Dari pertemuan silaturahmi itu, semoga bisa dijadikan pertimbangan bagi Polda Metro Jaya dan bagi penyidik untuk kemungkinan restoratif justice, karena itu adalah kewenangan dari penyidik dari Polda Metro Jaya bukannya. Silaturahmi Egy Sujana dengan pihak-pihak tersangka ijazah palsu Jokowi termasuk Roy Suryo. Roy Suryo menganggap bahwa ini adalah lelucon yang tidak memiliki dasar sama sekali. Budi menjelaskan, penerbitan SP3 didasarkan pada hasil gelar perkara khusus yang digelar pada Rabu 14 Januari 2026. Langkah ini diambil setelah adanya permohonan dari kedua belah pihak, baik pelapor maupun tersangka, setelah terpenuhinya serta materi dan formulir setelah ketentuan keadilan restoratif berlaku dari Polri. Meski pendidikan terhadap Egy Sujana dan Damai Lubis dihentikan, Polda Metro Jaya menegaskan proses hukum terhadap 3 tersangka lainnya dalam kasus yang sama, yakni RSN, RAS, dan TT tetap lanjut. Penyidik diketahui telah mengirimkan berkas perkara ketiga tersangka tersebut kepada jaksa penuntut umum pada 13 Januari 2026. Saat ini, kepolisian masih terus menjadwalkan pemeriksaan saksi-saksi dan ahli untuk melengkapi berkas perkara tersebut. Ya, karena Roy Suryo menganggap ada fakta-fakta yang tak dapat terbantahkan, maka kubu Egy Sujana merasa ketar-ketir dengan perkataan Roy Suryo itu. Masa diketahui kalau Roy Suryo itu menunjukkan bukti-bukti yang asli dan tak terbantahkan, yang membuat pihak lawan merasa ketar-ketir melihat foto-foto yang ditujukan mengenai kasus ijazah palsu Jokowi. Betul sekali, ini informasi berikutnya dari Kompas TV. Polda Metro Jaya melengkapi permintaan surat perintah penghentian pendidikan SP3 yang diajukan kubu Rosul CS dalam perkara tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto, menyatakan bahwa permintaan tersebut merupakan hal tersangka dan dalam proses hukum. Namun, keputusan terkait penghentian pendidikan melalui mekanisme restoratif justice dikembalikan kepada pihak pelapor dan terlapor. Menurut saya sih, Roy Suryo sebagai salah satu tersangka kasus ijazah palsu Jokowi benar-benar menunjukkan fakta-fakta yang tak dapat dibantah lagi. Ini menjadi hak bagi seseorang yang berhadapan dengan hukum, apalagi sudah berstatus tersangka. Ada beberapa cara atau celah yang bisa ditempuh untuk mencapai keadilan, baik melalui proses P21 di kejaksaan maupun SP3 melalui terhadap restoratif justice, ujar Budi Sabtu pada 14 Februari 2026. Menurut dia, pelaksanaan restoratif justice harus melalui kesempatan kedua belah pihak serta memenuhi sejumlah indikator yang ditentukan. Keputusan untuk melaksanakan RJ penamanya itu antara kedua belah pihak pelapor dan terlapor. Hasilnya akan diterima oleh penyidik Polda Metro Jaya, tegasnya. Ya, menurut saya kasus ijazah palsu Jokowi ini tak akan berakhir
dan tidak tahu aku kemana kasus ini berjalan. Sebelumnya, kubu Rosario CS mengirimkan surat kepada Inspektur Pengawasan Umum Polri pada Jumat 13 Februari 2026. Meminta perhentian penyelidikan kasus tersebut. Kuasa hukum Rosario CS, Reflay Harun, menyatakan sejak awal pihaknya menilai perkara tersebut bermasalah secara hukum dan prosedur, sehingga penyelidikan semestinya dihentikan. Apalagi juga Roy Suryo di acara-acara event selalu menunjukkan kebusukan ijazah. Yang menurut Jokowi itu asli, padahal Jokowi itu asalnya tukang kayu. Nah, ini informasikan berikutnya ya dari polemik SP3. Egy Damai Hari Lubis, Rosario CS yakin ada relasi kuasa Jokowi. Dari Solo dulu ya. Pertemuan Egy Sujana Damai Hari Lubis dengan Jokowi pada Kamis 8 Januari 2026 Januari lalu hingga berbuah perhentian kasus keduanya tersebut masih menimbulkan perdebatan. Apalagi belakangan muncul tudingan jika dalam pertemuan di rumah Jokowi kala itu dihadiri penyidik dan Dekrimum dari Polda Metro Jaya. Hal inilah yang membuat kubu Rosario yakin jika dikeluarkan SP3 untuk Egy dan Damai Lubis karena pengaruh Jokowi yang masih kuat. Tudingan respon ini dibantah oleh relawan Jokowi Rahman Nasution. Menurut Rasman, sedari awal Jokowi justru menunggu pembuktian fitnah ijazahnya di pengadilan. Jika Roy Suryo memiliki kecakapan dalam kasus masalah ijazah palsu Jokowi, ada juga Rismon Sianipa yang menerbitkan buku-buku yang berisi tentang kebusukan klaim ijazah asli Jokowi. Namun, jika sebelum sampai di ranah pengadilan, para tersangka mau bersepakat bernamai, Jokowi menurutnya akan memaafkan. Sebelumnya, Egy Sujana mengaku jika ia datang menemui Jokowi di Solo bukan untuk meminta maaf, melainkan meminta Jokowi yang diyakini masih punya pengaruh yang kuat agar memerintahkan Kapolri hingga Kapolda Metro Jaya untuk menghentikan perkara yang menjeratnya. Mengenai diterbitkannya SP3 kasus Egy dan Damai Lubis pada Jumat tanggal 16 Januari 2026, Kabid Humas Polda Metro Kombes Budi Hemato membenarkan jika penghentian perkara dua tersangka tersebut berdasarkan hari gelar perkara kasus untuk keadilan restoratif. Budi menambahkan gelar perkara kasus dilanjutkan setelah adanya memohonan dari para pelapor dan tersangka, serta mempertimbangkan terpenuhinya syarat keadilan restoratif sesuai ketentuan yang berlaku. Upaya Roy CS untuk memutihkan penetapan tersangka terhadap mereka tidak tepat terus diupayakan. Terbaru, Roy CS membawa 3 saksi ahli yang meringankan Kapolda Metro Jaya. Seperti itulah kasus gambaran kasus ijazah palsu Jokowi yang sampai saat ini belum memiliki penyelesaian yang jelas.
Sekarang kita masuk ke bagian tanya jawab tentang tema podcast kita hari ini. Disilakan untuk siapapun yang bertanya dan akan dijawab satu persatu. Nah, kita sesi tanya jawab untuk dari Kompas TV ya. Panas. Debat Rismon versus Rasman soal SP3, Egy Damai Hari Lubis tuding ada relasi kuasa Jokowi. Apakah itu? Mas Ade, perlu kita ketahui bahwa masalah-masalah jasa palsu Jokowi ini adalah masalah yang tak berujung. Tak ada kapan selesainya masalah ijazah ini. Walaupun Roy Suryo sudah ditetapkan sebagai tersangka, Roy Suryo masih saja menunjukkan bukti-bukti kuat mengenai kebusukan klaim ijazah Jokowi itu asli. Padahal sebenarnya Jokowi itu adalah seorang tukang kayu pada masa kecil. Polda Metro Jaya hari ini memeriksa 3 saksi dan ahli terkait kasus ijazah Jokowi. Pemeriksaan merupakan tindak lanjut dari pemeriksaan salah satu tersangka, Rosyuri. Tim kuasa hukum Rosyuri CS menyatakan diri 7 saksi dan ahli yang dipanggil, 3 diantaranya hadir hari ini. Mengenai kasus ijazah palsu Jokowi, setelah Roy Suryo ditetapkan sebagai tersangka, Roy Suryo terus menunjukkan perkembangan terkini mengenai kebusukan klaim ijazah Jokowi asli. Tim hukum Roy menyebut ketiga ahli yang dihadirkan akan memberikan keterangan terkait metode inilah hingga menerapkan pasal undang-undang NTE yang menilai tidak tepat. Salah satu saksi ahli yang diperiksa hari ini adalah Tono Saksono, ahli event processing dan digital forensik yang dihadirkan yang akan menjelaskan bahwa metode yang digunakan Rosyuri dan Rismon Sianipar bukanlah rekayasa untuk manipulasi data. Lalu benarkah jalan damai antara Jokowi dengan Egy Sujana dan Damai Lubis adalah upaya Jokowi menghindari penyelesaian kasus ijazah sampai ke pengadilan? Kita bahas bersama tersangka dugaan fitnah ijazah Jokowi, Rismon Sianipar, dan Ketua Umum Kami Jokowi, Rasman Nasution. Dengan perkembangan terkini kasus ijazah palsu Jokowi, Roy Suryo makin berani membongkar kebusukan klaim ijazah asli Jokowi. Padahal ijazah Jokowi itu sebenarnya palsu. Ijazah Jokowi itu palsu dan benar-benar tidak bisa dipercaya oleh publik. Kita akan informasi berikutnya dari Kompas TV, yaitu pertanyakan SP3 Egy dan Damai Lubis, Rosyuri dalam KUHP baru tidak bisa terbit secara instan. Dari Jakarta dulu ya. Tersangka kasus ijazah Jokowi, Rosyuri menganggapi terbitnya surat perintah penghentian pendidikan atau SP3 terhadap Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Menurut Roy, dalam KUHP baru SP3 tidak bisa diterbitkan secara instan. Sekarang kita masuk ke dalam bagian kesimpulan berdasarkan tema podcast kita pada hari ini. Rosyuri menjelaskan, dalam KUHP baru SP3 hanya bisa terbit jika telah dilakukan restoratif justice atau RJ. Mas Ade, yuk kesimpulan. Kita beralih ke kesimpulan dulu. Kesimpulannya adalah
pertanyakan SP3, Egy Sujana dan Damai Hari Lubis, Roy Suryo dalam KUHP baru tidak bisa terbit secara instan. Dari Jakarta ya. Jadi kesimpulan saya itu tersangka kasus ijazah Jokowi, Roy Suryo menganggapi terbitnya surat perintah penghentian melidik akan atau SP3 terhadap Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Menurut Roy, dalam KUHP baru SP3 tidak bisa diterbitkan secara instan. Roy Suryo menjelaskan, dalam KUHP baru SP3 hanya bisa terbit jika telah dilakukan restoratif justice atau RJ. Salah satu syarat RJ adalah adanya menetapkan pengadilan serta pendatangan dalam permohonan maaf dan dari kedua belah pihak di hadapan penyidik. Menurut Roy, proses tersebut tidak mungkin dilakukan dalam waktu singkat atau sehari saja. Ia juga menyebut SP3 seharusnya disertai dengan alasan dan pertimbangan untuk hukum yang jelas. Kesimpulan saya adalah Roy Suryo dengan keberaniannya membongkar klaim ijazah asli Jokowi, walaupun dia sudah jadi tersangka, Roy menjadi cerminan bahwa orang benar akan selalu berusaha untuk dihilangkan, bahkan dihapus dari perkembangan kasus yang sedang heboh di Indonesia, yakni kasus ijazah palsu Jokowi. Demikian podcast dari Pulau Gadung untuk edisi Kamis 5 Maret 2026 pada siang hari ini. Saya Gan Pratama dan Adi Saputra mengucapkan terima kasih. Kita akan bertemu lagi di podcast yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai di sini aja coba kita dari podcast MTPG dari Pulau Gadung ini. Saya Adi Saputra, saya Gan Pratama harus pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di episode podcast yang selanjutnya.